السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang indah selain dengan banyak-banyak memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama beribadah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selain daripada itu, tentunya kita di hari ini, atau hampir kebanyakan kita di hari ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang paling kaya di muka bumi ini. Mengapa demikian? Mengapa kemudian kita patut bersyukur karena kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling kaya? Apa buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Barang siapa yang memasuki waktu paginya, dia mendapati dirinya aminan, dia mendapati dirinya aman, keluarganya aman, rumah tinggalnya tidak ada yang meneror dan tidak ada pencurian, tidak ada sesuatu pun yang tidak mengenakkan ketika dia memasuki waktu paginya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia dapati tubuhnya dalam kondisi sehat, tidak sakit. Kemudian indahu qutu yaumihi, dan di hari itu ada bekal atau persediaan makanan, walaupun hanya cukup untuk dimakan di hari itu. Nabi SAW tidak mengatakan ada bekal makanan yang cukup dimakan 1 bulan atau bahkan 1 tahun, tidak. Walaupun di rumah kita di hari ini hanya ada bekal makanan, persediaan makan yang hanya cukup untuk hari ini
asalkan kita mendapatkan nikmat keamanan dan sehat badan kita dan juga seluruh keluarga kita, maka faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan Allah telah mengumpulkan baginya seluruh kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Maka insya Allah kita yang ada di tempat ini, di masjid ini pada hari ini, insya Allah mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga kita sudah layak disebut orang yang paling kaya raya di muka bumi ini. Karena inti daripada kenikmatan adalah pada 3 keadaan tersebut. Sehatnya badan, yang pertama keamanan, yang kedua sehatnya badan, dan ada persediaan makanan. Sehingga apabila ketiga-tiganya tercukupi, maka manusia akan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, tidak ada gangguan. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wajib bagi kita untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kepada diri kita nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut bagi kalian. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih, azab Allah sangatlah keras. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang syukur, syukur itu tidak cukup hanya mengakui dengan hati bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah, serta syukur juga tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi sejatinya bahwasanya syukur itu adalah bil jawarih, yakni dengan anggota badan, memaksimalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud syukur yang sebenarnya. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur, yang dikatakan bersyukur adalah memaksimalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu sendiri berarti bahwasanya kita melaksanakan apa-apa yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Sebagaimana makna takwa yang dikemukakan oleh seorang ulama tabi'in, beliau bernama Talq bin Habib Al-Anazi yang wafat sebelum tahun 100 Hijriah di Makkah. Apa kata beliau tentang makna takwa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu, kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah, adalah engkau yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bil ilmi, dengan ilmu. Tarju thawab Allah, semata-mata engkau melaksanakan ketaatan tersebut karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta tatruka maksiat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu juga berarti bahwasanya engkau meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqab Allah, karena engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui, Allah tahu bagaimana cara menghukum hamba-Nya, sehingga ketika kita ingat bahwasanya definisi takwa adalah kita menjauhi kemaksiatan yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih tahu bagaimana cara mengadab hamba-Nya. Bukankah kita telah ketahui bersama bahwasanya adab yang paling ringan di neraka adalah seseorang dipakaikan sandal dari bara api neraka kemudian mendidih otaknya. Ini azab yang paling ringan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memaksimalkan ketakwaan adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam bentuk daripada ketakwaan ini. Misalkan ketika sudah terdengar azan berkumandang, bersegera untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk salat. Yang lebih utama lagi adalah bersegera untuk salat berjamaah. Kemudian apa yang Allah rezekikan kepada kita, sebisa mungkin maka kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita pergunakan, yaitu di jalan kemaksiatan. Fasilitas apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa rumah, berupa kendaraan, berupa sarana komunikasi, HP, maka pergunakanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling bagus tampilan fisiknya, bukan yang paling kaya di antara mereka, bukan yang paling tinggi derajatnya di mata manusia, bukan yang pangkatnya paling tinggi, jabatannya paling tinggi, akan tetapi yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga ketakwaan ini. Kita jaga agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita jaga agar jangan sampai diri kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, pun juga sunnah-sunnah nabinya jangan sampai kita lalaikan. Karena sungguh ketakwaan itu, perintah Allah itu, jika kita maksimalkan, merupakan tiket bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mafaza, ada kemenangan. Kata para mufassirin, yang dimaksud kemenangan di sini adalah al-jannah. Orang yang bertakwa akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surah Maryam ayat yang ke-63, Allah menegaskan kepada kita bahwasanya hanya orang yang bertakwa yang akan diwariskan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Inilah dia surga, kata Allah Subhanahu wa taala, nurithu min ibadina man kana taqiyya, yang hanya akan kami wariskan surga tersebut kepada hamba-hamba kami yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan,
agar dimanapun kita berada diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam untaian doa-doa kita di antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika waktu kita berpuasa, di mana waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana seorang hamba jika berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah menguatkan kita untuk bisa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan, atau harapannya kita akan mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana 'alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.